Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami JKP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah. Saya Rahmat Sugiarto. Saya Tuti Alawiyah. Saya Iksan Wahyudi. Kami akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Pak Ahmad apa kabar? Alhamdulillah baik sekali ya. Baik, ini Bu Tuti, ini kabarnya Bu Tuti besok mau mengadakan coaching ini dengan Pak Ihsan ini. Betul sekali Pak Ahmad. Besok saya akan melaksanakan teknik coaching bersama Pak Ihsan sebagai coaching. Ya. Kira-kira ada apa ini kok ketemu dengan saya terus kemudian terkait dengan kok besok dengan Pak Ihsan? Mungkin ada yang bisa saya bantu nih Bu Tuti? Saya Pak mohon dibantu untuk saya bisa mengembangkan kompetensi coaching saya, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Baik, dari 3 kompetensi tadi itu mungkin Bu Tuti apa kira-kira yang pengen spesifik ingin dikembangkan kira-kira? Jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan Pak, saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin saya kenapa Bu Tuti kok milih itu? Kok nggak yang mendengarkan aktif? Kok kehadiran itu kenapa kok milihnya kok pertanyaan berbobot? Itu apa kira-kira? Baik Pak Ahmad, itu memang pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Kenapa saya memilih dengan kompetensi pertanyaan berbobot? Dikarenakan saya menilai kompetensi yang selama ini sudah saya kembangkan itu masih kurang. Kenapa? Dikarenakan pada saat saya memberikan pertanyaan terhadap coach saya Pak Ahmad, itu tuh suka muter-muter Pak pertanyaannya, dan juga terkadang tuh belibet, sehingga ya coach saya tersebut itu juga ikut muter-muter Pak Ahmad. Seperti itu. Jadi masalahnya mungkin untuk membuat pertanyaan yang berbobot, bermutu itu mungkin Bu Tuti ngerasa sulit gitu ya. Iya. Jadi ya wajar, saya juga mungkin sering kadang seperti itu manusia. Iya. Gitu ya. Terus kemudian ini dari permasalahan tadi itu ya, mungkin sering muter-muter, pengennya mungkin ya yang berbobot antisipasi supaya tidak terlibat lagi gitu kan ya. Apa ini yang harus dilakukan? Jadi Pak Rahmat, dengan saya bisa mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot tersebut Pak, harapan saya ingin bisa mengembangkan coach saya itu bisa menemukan solusinya terhadap tantangan-tantangan yang coach hadapi. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa menggali gitu ya? Iya, betul tanpa sekali. disadari, Iya. bisa apa istilahnya itu membuat Coach itu bisa ikut gitu ya, menemukan menemukan solusinya. solusi potensial. Betul sekali Pak Rahmat. Sekali itu. Terus ada mungkin tolak ukurnya ada atau mungkin indikator dari keberhasilan itu, kira-kira keberhasilan itu apa gitu? Jadi kalau ukur keberhasilannya ya kompetensi dari seorang coach tersebut bisa menemukan solusinya terhadap tantangan-tantangan yang coach hadapi tersebut. Baiklah Bu Tuti, jadi menarik sekali ya ternyata ya obrolan kita ini, dan mungkin saya ingin lihat ya besok hasilnya seperti apa ya. Dan yang jelas saya mau tahu apa yang dilakukan Bu Tuti kira sudah sesuai dengan alur kita atau mungkin dengan teknik rasa. Jadi kita tunggu ya Bu Tuti ya besok seperti apa hasilnya. Baik Pak Rahmat, terima kasih. Memang itu yang saya harapkan dari Pak Rahmat untuk menjadi observer kami. Jadi teknik pelaksanaan coaching yang akan saya laksanakan nantinya apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, silakan nanti Pak Rahmat memberikan penilaian sesuai rubrik coaching ya Pak Rahmat ya. Siap. Terima kasih Pak Rahmat atas kesediaannya, atas waktunya. Oke, ya siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk Pak Ihsan. Oh, ada warna juga. Apa kabar? Iya, alhamdulillah sehat Pak. Silakan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ihsan, dengan kedatangan Pak Ihsan ke sini bertemu dengan saya, mungkin ada yang bisa saya bantu untuk Pak Ihsan. Oke, ini Bu Tuti. Ini sebuah
persoalan atau tantangan terkait dengan saya mengajar di kelas saya begitu. Pada hal ini, pembelajaran baru ini, saya mendapati peserta didik pada kelas 2 ini ada beberapa peserta didik yang kurang antusias begitu dalam mengikuti pembelajaran. Menurut saya pembelajaran yang sudah saya lakukan sudah saya buat menyenangkan ya begitu ya. Saya buat berpusat pada peserta didik dan sebagainya. Tapi memang anak ini, beberapa anak tersebut adalah kurang antusias terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Itu persoalan saya, tantangan saya itu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin dibantu oleh Deputi untuk dapat menemukan solusi-solusi terkait dengan tantangan yang saya alami. Jadi intinya yang menjadi tantangan Pak Ihsan adalah terhadap anak didiknya Pak Ihsan ya dalam proses pembelajaran itu kurang antusias. Itu ya Pak Ihsan. Ya. Terus berarti tujuan daripada ini semua, jadi Pak Ihsan ingin mendapatkan solusi Ya. untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Jadi Pak Ihsan ini inginnya itu menginginkan murid Pak Ihsan dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan KBM itu inginnya murid Pak Ihsan itu seperti apa? Jadi seperti ini Bu Devi, menurut saya menginginkan bahwasanya ketika ada 20 siswa di kelas saya, kondisi hari ini adalah ada beberapa siswa ya, bukan semuanya yang begitu. Beberapa siswa yang kurang antusias mengikuti pembelajaran yang saya selenggarakan. Yang saya inginkan tentu saja ketika saya menyelenggarakan sebuah pembelajaran, seluruh siswa bisa antusias gitu begitu. Seluruh siswa antusias mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Sudah pernah Pak Ihsan lakukan ya untuk menangani terhadap tantangan-tantangan yang Pak Ihsan hadapi dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Tuti. Di dalam persoalan ini atau tantangan ini, dari aspek pembelajaran tentu saja sebagai guru saya terus berproses ya begitu ya, untuk terus memperbaiki atau memperbagus kualitas pembelajaran yang saya lakukan. Itu yang mulai dari diri saya. Kemudian tentu saja beberapa hal itu bisa saya wujudkan dengan bagaimana caranya pembelajaran yang saya lakukan menarik, tentu saja yang menarik dan mampu memantik peserta didik untuk semangat dan antusias mengikuti pembelajaran itu. Tetapi di dalam perjalanannya tetap masih ada beberapa siswa yang kurang antusias. Saya merasa pembelajaran sudah selalu saya ingin perbaiki, selalu ingin saya maksimalkan, tapi saya masih memiliki sebuah tantangan di mana beberapa peserta didik saya tetap masih dalam kondisi kurang antusias. Itu sih Bu, saya lebih cenderung memperbaiki pembelajaran saya dulu, belum kemana-mana sih selama ini, baru ingin mencoba memperbaiki pembelajaran saya. Baik, apakah selama ini anak tersebut sudah apa ya istilahnya itu ditanyakan kenapa gitu, dia kurang antusias gitu, apa sudah pernah dilakukan? Mungkin saya sudah sih, Ibu sudah melaksanakan hal itu, tetapi mungkin kurang komprehensif ya, masih di dalam pembelajaran. Saya belum mencoba berbicara dari hati ke hati. Mungkin kedepannya saya coba ini ya, ngobrol dari hati ke hati, nggak harus pada saat pembelajaran, bisa saya ngobrol seperti itu deh. Oke. Nah, itu sebenarnya ide yang luar biasa Pak Ihsan, ide yang sangat bagus kan. Terus rencana berikutnya apa yang Pak Ihsan akan lakukan? Oke, terima kasih Bu Tuti. Ke depan mungkin saya akan melakukan bicara ya tentu saja dari hati ke hati dengan saya tidak harus pada KBM, bisa saya mungkin berbicara di luar KBM gitu. Kemudian kayaknya mulai dari situ dulu. Kalau itu masih belum bisa efektif, mungkin saya akan ngobrol pertama dengan wali kelasnya dulu, karena saya belum hafal wali kelas dulu. Nanti saya dari ngobrol dengan wali kelas, menurut saya langsung bisa dapat data nih. Kemudian ketika persoalannya adalah muaranya atau asalnya dari rumah, saya tentu saja ingin ngobrol dengan siswa, orang tuanya gitu. Tadi menurut saya mulai pada saat pembelajaran menurut saya sudah melakukan treatment di pembelajaran saya. Kemudian nanti saya akan lakukan treatment berbicara dengan adik-adik yang bisa didik.
ngobrol dengan wali kelas, kalau ditemukan bahwa persoalannya adalah di rumah, biasanya akan ngobrol dengan sesuatu. Ya, seperti itu dulu yang saya lakukan. Luar biasa Pak Ihsan. Jadi treatment-treatmentnya akan rencananya akan Pak Ihsan lakukan ya, seperti tadi ngobrol dengan wali kelasnya, terus mau menanyakan dari hati ke hati, itu sangat luar biasa. Terus dalam rencana yang akan dilaksanakan oleh Pak Ihsan ini, siapa yang kira-kira akan terlibat di dalam pelaksanaan tersebut Pak Ihsan? Oke, terima kasih Bu Tuti, keren sekali. Romantiknya sampai siapa yang akan membantu terlibat. Membantu Pak Ihsan. Saya tadinya malah gak kepikiran loh ini. Oke, mungkin yang pertama saya akan tetap ngobrol dulu dengan anaknya ya. Sebut saja melibatkan anak. Kemudian kan siswa, wali tulis, nanti kan saya ajak kolaborasi. Tentu saja saya juga akan meminta arahan kepala sekolah tentu saja terkait dengan saya ini. Seperti itu sebenarnya. Dan saya jadi dapat ide, tadi saya nggak kepikiran loh. Yang luar biasa Pak Ihsan, keren sekali. Nah, ternyata Pak Ihsan justru lebih pintar, lebih pandai menemukan solusinya sendiri terhadap tantangan-tantangan yang selama ini Pak Ihsan hadapi. Tapi ya, yang kalau tadi Fatih Bu Tuti ya kayaknya belum ketemu nih. Jadi memang kita harus sering ini ya, Pak Ihsan sharing mungkin ya. Seperti itu Pak Ihsan. Kapan ini Pak Ihsan akan melaksanakan hal tersebut Pak Ihsan? Dalam waktu dekat, insya Allah. Lama lah besok lah mungkin besok mulai dari ngobrol dengan Mas Tadi dulu deh. Besok ya. Kalau kata pantun sih gini Pak Ihsan, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih Lebih bagus. bagus. Jadi biar cepat mendapatkan solusinya Pak Ihsan. Oke Pak Ihsan, nanti mungkin bisa kabar-kabar ya. Kalau memang langkah-langkah yang Pak Ihsan melaksanakan tersebut, apakah ada perubahan ya? Perubahannya lambat atau mungkin perubahan yang sangat signifikan mungkin ya, mungkin kita nanti bisa sharing lagi, bisa berbagi informasi ya. Oke, nanti saya kabari ya Bu terkait perkembangan awal dari treatment-treatment yang direncanakan tadi. Tapi terima kasih Bu Tuti atas waktunya, sudah mengambil waktu untuk saya, sudah memantik saya untuk menemukan solusi dari tantangan-tantangan yang saya. Terima kasih atas kesempatannya atas waktunya. Saya juga terima kasih Pak Ihsan. Oke, sampai jumpa ya. Mari. Salam sehat dan bahagia. Cut. Apa kamu masih Nggak apa-apa sih. Bu Tuti, ya, tadi sudah melakukan ya macam dengan Pak Ihsan gitu ya. Gimana nih perasaannya? Sudah lega kah atau gimana nih perasaannya? Masih ada beban nggak? Coba Jadi, ceritakan. Pak Rahmat, setelah saya melaksanakan teknik coaching tersebut, saya merasa lega Pak Rahmat. Kayaknya karena apa ya? Saya bisa mampu memantik dari coaching tersebut untuk beliau bisa mengembangkan kompetensi dirinya sendiri untuk bisa menemukan solusi terhadap tantangan. Jadi itu sebuah apa ya? Keutamaan untuk saya. Jadi Bu Tuti merasa apa ya? Lega karena sudah merasa tadi itu sesuai dengan ekspektasinya Bu Tuti seperti itu. Terus kemudian Bu Tuti kemarin waktu ngobrol dengan saya gitu kan ya, sepertinya Bu Tuti ada yang ingin dikembangkan yaitu tentang apa itu pertanyaan berbobot gitu ya. Kira-kira dari apa yang sudah Ibu Tuti lakukan selama coaching dengan Pak Ihsan itu, Bu Tuti temukan itu nggak tadinya itu? Baik, terima kasih Pak Rahmat. Jadi kalau menurut saya Pak ya, biasanya kalau kata orang Jawa itu bebek silang Pak Rahmat. Iya, itu kalau menurut saya sendiri, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya lakukan atau saya sampaikan kepada coaching saya itu sudah tepat sih gitu, walaupun belum apa ya, belum sempurna lah ya, tapi sudah tepat dengan apa ya, tolak ukurnya karena situasi tersebut sudah bisa menyampaikan solusinya sendiri, sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Maka itu yang menjadi tolak ukur kenapa saya apa ya, menyimpulkan bahwa pertanyaan saya yang berbeda itu sudah mulai tepat lah seperti itu. Tapi Pak Rahmat ya, karena memang dari awal saya kan meminta Pak Rahmat untuk bisa mengobservasi saya, untuk bisa menilai saya, jadi ya silakan Pak Rahmat benar bisa berkomentar ataupun mungkin bisa apa ya, menyampaikan kira-kira sudah sejauh mana sih Pak dari kompetensi saya tadi. Ya, sebenarnya ya yang telah mungkin video yang sampaikan gitu ya, yang kirimkan ke saya itu gitu ya, habis Bu Tuti melakukan coaching itu, saya lihat itu gitu ya. Dan
tadi seperti alasannya Bu Tuti itu jawabannya. Itu menurut saya jawabannya seperti itu Bu Tuti ya. Jadi ketakutan Bu Tuti tentang pertanyaan berbobot apakah Bu Tuti bisa itu terjawab. Jadi pertanyaan berbobot itu hanyalah sebuah paradigma asumsi. Yang jelas itu yang paling penting adalah endingnya pertanyaan-pertanyaan itu bisa mengalir, membawa coach kita untuk bisa menemukan bakatnya yang mungkin selama ini dia nggak tahu. Jadi itu ya luar biasa sekali ternyata Bu Tuti ini ya. Terima kasih loh Pak Bina sudah dibantu. Ya sama-sama Bu Menjadi Tuti. saya lebih pede lah. Iya gitu ya. Terus dari yang sudah disampaikan ini gitu kan ya, dan tentunya coachingnya itu sudah menemukan gitu ya. Apa ini? Ada tindak lanjut lagi mungkin dengan Pak Isannya gitu? Rencananya apa ini? Jadi rencana Pak Ahmad karena ini kompetensi yang memberikan pertanyaan berikut sudah saya laksanakan. Kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi selanjutnya yaitu kehadiran penuh Pak Ahmad. Karena terkadang saya merasa saya masih terbawa gitu untuk terjun ke ranah mendapatkan solusi atau memberikan solusi terhadap coach saya gitu loh. Jadi itu yang pancing gitu ya, sudah terpancing ikut dengan coaching kita gitu jadi ya. ke depan saya ingin mengembangkan kompetensi tersebut. Saya berharap sih nanti ke depan Pak Ahmad bisa berkolaborasi, bisa ada waktunya untuk bisa menilai saya lagi, untuk bisa mengobservasi saya kembali supaya saya bisa melaksanakan teknik coaching ini lebih baik. Ya, jadi sama itu, jadi yang jelas depan saya rasa gitu ya, dan sering latihan gitu ya. Jadi jangan berhenti sama Pak Isan saja. Nanti selepas dengan Pak Isan gitu ya, Ibu Tuti dengan guru-guru yang lain. Jadi semakin gitu ya. Jadi untuk ini saya anggap sukses lah ya dari penilaian saya ya. Jadi yang jelas terus berlatih, tidak ada kata sempurna gitu ya. Yang jelas bisa ala biasa, nanti semuanya akan berjalan dengan baik. Saya tunggu ya Bu Tuti ya kabar selanjutnya untuk kompetensi-kompetensi yang ditingkatkan. Kita aja Bu Tuti. Ya sama-sama. Ya sama-sama.